kasih Bapa yang baik. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa di bumi dan di sorga, Allah yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Engkau hadir bersama dengan kami sekeluarga. Tuhan hadir melawat kami, memimpin kami dalam memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan. Biarlah mengurapi kami semua, memakai kami menjadi alat-Mu, menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Tuhan Yesus Kristus tinggikan dan dipermuliakan dalam seluruh keberadaan hidup kami. Terima kasih Bapa, jadikan keluarga yang menjadi berkat bagi semua orang. Dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Dan sebentar hamba akan menyampaikan firman Allah buat semua orang yang mendengarkannya. Mereka diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Mereka mengalami mujizat dan karya-karya Tuhan, mengalami pertolongan dan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, dan Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, kembali bersama dengan saya untuk menyampaikan firman Tuhan buat kita semuanya dimanapun kita berada. Firman Tuhan yang akan saya bagikan bagi kita semuanya adalah tentang tema, yaitu yang saya bagikan, mujizat di tengah-tengah kesulitan. Mujizat di tengah-tengah kesulitan. Ini kita akan baca firman Tuhan tentang mujizat yang pertama yang dibuat oleh Tuhan Yesus Kristus di Kana. Kita akan belajar pada waktu itu pesta yang ada perkawinan itu kehabisan anggur. Dalam keadaan kesulitan, kehabisan anggur, maka ada mujizat Tuhan yang dinyatakan, yaitu anggurnya tidak habis-habis. Anggurnya tetap ada dan lebih baik, lebih enak dari yang pertama. Ini kita lihat bahwa pertolongan Tuhan Yesus tidak pernah terlambat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Pertolongan Tuhan Yesus Kristus selalu ada, selalu nyata bagi orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan dalam Yohanes pasal yang kedua sampai ayat 11, tapi tidak semua saya bacakan, nanti akan saya jelaskan buat kita semuanya, yaitu tentang firman Tuhan ini. Ya, judulnya di sini adalah perkawinan di Kana. Saya akan baca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8 saja. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Katanya kepadanya, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Karena waktuku belum tiba. Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu? Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 boyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan itu tahu dari mana itu, mengetahuinya dari mana itu. Ia mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah itu orang puas minum berulang yang kurang baik. Tetapi
engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ya, ini Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, perkawinan pertama di Kana, dan Yesus beserta murid-muridnya diundang ke pesta itu. Yesus, murid-muridnya, dan ibu Yesus, karena ayah Yesus sudah duluan dipanggil oleh Tuhan, makanya tidak ikut di situ ayahnya. Kita lihat bahwa dalam perkawinan di Kana ini ternyata terjadi kehabisan anggur. Anggur itu adalah melambangkan sukacita, dan itu di bangsa Israel harus, kalau pesta harus ada anggur. Kalau tidak ada anggur, itu menandakan bahwa kebahagiaan dan sukacita itu kurang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mujizat terjadi ketika habis anggur dalam perkawinan di Kana itu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ternyata Tuhan Yesus mengadakan mujizat di sana. Air menjadi anggur. Bahkan air itu menjadi anggur yang lebih enak dan lebih manis dan lebih sedap diminum dari yang pertama. Kita melihat di sini bahwa dari firman Tuhan ini kita akan belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan buat kita semuanya, yaitu tentang mujizat di tengah-tengah kesulitan. Mujizat terjadi di tengah-tengah kesulitan. Yang pertama, mujizat terjadi di tengah kesulitan. Yang pertama, jika kita mengundang Yesus Kristus dalam seluruh kehidupan kita. Dalam seluruh kehidupan kita harus tetap mengundang Yesus Kristus sebagai Tuhan Selamat kita dalam seluruh kehidupan ini. Baik dalam kekurangan, baik dalam kelimpahan, baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, baik dalam bisnis kita, baik dalam pergaulan kita, baik dalam pendidikan kita, apapun itu. Kita harus selalu mengundang Tuhan Yesus Kristus dalam seluruh kehidupan kita. Artinya apa? Kita harus datang kepada Tuhan, mengundang Raja segala raja hadir dalam seluruh keberadaan hidup kita. Itu alamat yang tepat dan jelas. Karena inilah tempat pengaduan. Dikatakan dia yang pertama dan kedua di situ, ketika Ibu Yesus tahu bahwa kehabisan anggur, maka ibunya yaitu Maria memberitahukan kepada Yesus untuk mengadakan mujizat karena anggur sudah habis. Tapi Yesus mengatakan di sini, belum tiba waktuku, tetapi apa yang terjadi tetap dilakukan. Itu artinya apa? Yesus selalu turut kepada orang tuanya. Oleh karena itu apa yang terjadi saudara yang dikasihi Tuhan? Dari sini, dari cerita ini, dari firman Tuhan ini, yaitu Maria tahu kalau kita undang Yesus hadir di pesta ini pasti ada mujizat. Ada pertolongan dan luar biasa. Ada mujizat yang luar biasa. Ternyata benar saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi. Yesus hadir di sana. Maka kita harus undang Yesus dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dalam hal apapun pekerjaan kita undang. Maka dia akan menyatakan mujizatnya. Menyatakan yaitu berkatnya bagi kita. Bagaimana kita cara mengundang Yesus? Kita panggil Yesus, kita berseru, kita berdoa kepada Yesus Kristus. Maka Yesus akan menjawab doa-doa kita dengan iman, dengan penuh kepercayaan. Jangan ragu, kita meminta kepada Tuhan dengan kerendahan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Maka mujizat Tuhan akan terjadi. Jangan kita undang yaitu dukun paranormal, orang-orang pintar, orang-orang kaya. Tidak akan terjadi mujizat. Undang Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja yang punya langit dan bumi dan segala-galanya. Itu yang benar. Kita undang dia. Dimana ketika Yesus hadir dalam kehidupan kita, situ ada damai sejahtera, ada mujizat, ada berkat Allah. Bahkan ada damai sejahtera, ada kelimpahan akan melimpah dalam hidup kita. Yesus memberikan kepada kita segala-galanya. Yesus Kristus
Bukan hanya keselamatan, berkat-berkat Tuhan juga akan jasmani dan rohani akan dinyatakan bagi kita semuanya. Ketika kita memanggil Dia alamat yang tepat. Ini yang dilakukan di Kana ini. Yesus diundang hadir dalam perkawinan di Kana ini. Kita harus undang Yesus Kristus dalam keluarga kita. Contoh, sebelum kita melakukan aktivitas besok pagi, contoh kita malam, bangun pagi, kita harus mengundang Tuhan menolong kita dan menyertai kita. Kita berdoa, berfellowship dengan keluarga kita, dengan istri anak kita, meminta pertolongan dan perlindungan Tuhan untuk melakukan aktivitas kita. Bahkan sebelum tidur juga kita berdoa supaya Tuhan melindungi kita. Bahkan mau bekerja juga kita berdoa supaya Tuhan menolong melindungi kita dalam pekerjaan kita, memberikan kemampuan buat kita untuk menjalankan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu artinya mengundang Tuhan hadir. Itu artinya apa? Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan segala sesuatu. Itu artinya apa? Hanya Tuhan yang segala-galanya dalam hidup kita. Ini, kalau kita ini lakukan, maka mujizat, sukacita dan sejahtera akan terjadi dalam hidup kita. Mengubah hidup kita dari, dikatakan tadi, mengubah air menjadi anggur. Artinya apa? Mengubah hidup kita dari yang lama menjadi yang baru. Air menjadi anggur. Mengubah kehidupan tabiat kita yang lama menjadi kehidupan yang manusia baru di dalam Kristus Tuhan. Di dalam pertobatan. Mengubah sikap egois kita menjadi sikap yang saling mementingkan diri. Bukan mementingkan diri sendiri, tapi saling memperhatikan orang lain. Mengubah dari seluruh kebiasaan kita yang dulu arogan, sekarang rendah hati. Itu Yesus. Kalau Yesus hadir dalam hidup kita, Dia akan mengubah hidup kita. Dari dulu kita orangnya yang suka mengata-ngatai orang, menggosipi orang, suka menjelekkan orang. Tapi sekarang berubah. Suka memberkati orang. Suka memberikan kata-kata nasihat, kata-kata yang membangun bagi orang, bagi semua orang. Itu diubah. Ketika Yesus ada dalam hati kita, dengan sangat kita ada dalam Yesus Kristus ada dalam hati kita, maka akan diubah. Mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Dulu kita nggak peduli kepada orang, sekarang kita peduli dan mengasihi orang dengan kasih Kristus. Mengampuni orang dengan kasih Kristus. Memberkati orang dengan kasih Kristus. Karena Yesus hadir di hati kita. Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Jika Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Tidak satu pun bisa melawan kita. Karena kita undang Tuhan. Memproteksi kita, kita undang Tuhan. Yang selalu ada bersama dengan kita. Yang memimpin kita. Maka mujizat Tuhan akan terjadi. Yang kedua, mujizat itu terjadi dalam hidup kita ketika kita mengalami krisis, mengalami kesulitan. Yang kedua, yaitu miliki iman dan ketaatan akan firman Tuhan. Yaitu di ayat yang ke-5 dan ke-8. Ayat 5 dan ke-8 dikatakan di situ, saya bacakan Bapak Ibu Saudara, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ini ternyata pelayan-pelayan itu ketika Yesus memberikan perintah kepada mereka, mereka memiliki iman dan memiliki ketaatan akan firman Tuhan. Yang kedua, kita harus memiliki iman dan ketaatan akan firman Allah, firman Tuhan. Apa yang dikatakan Yesus, mereka imani dan mereka lakukan. Karena apa yang dikatakan Yesus itu benar. Dan apa yang dikatakan Yesus itu akan terjadi. Itulah iman. Apa yang dikatakan firman itu kita imani, pasti terjadi. Dan pasti ada mujizat, kita imani, maka pasti terjadi. Dengan penuh kepercayaan 100%. Setelah itu kita lakukan. Ternyata pelayan-pelayan itu mengimani dan melakukan. Dengan cara apa? Mereka tidak ragu akan perkataan Yesus. Mereka taat melakukannya. Mereka tidak berbantah. Tidak berbantah kepada Yesus.
tapi menurutinya, sekalipun secara logika, kok Yesus suruh ada tempayan isi dengan air penuh. Mereka tidak berbantah dengan Yesus, kok air dimasukkan kepada tempayan ini, setelah itu cedok dan bagikan. Tapi mereka turuti semuanya. Mereka turuti oleh pelayan-pelayan ini dengan taat tanpa berbantah. Secara logika, kok bisa sih kok air dimasukkan ke sini? Mereka tidak berdalih dan berbantah kepada Yesus, berkomentar. Mereka turut diam saja. Karena Ibu Yesus mengatakan kepada pelayan itu, apa yang dikatakan oleh Yesus dituruti. Ternyata mereka juga menuruti apa yang dikatakan. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Akhirnya apa? Air menjadi anggur. Ini kita harus menuruti seluruh apa yang diperintahkan Tuhan. Kita imani firman itu dan kita lakukan, kita turuti, kita taat melakukannya. Jangan kita berbantah. Sekali menurut logika kita tidak mungkin. Kok nggak masuk akal ini perintah Tuhan ini? Kok nggak masuk akal? Nggak sesuai logika. Loh, kadang tidak sesuai dengan logika kita. Kadang nggak sesuai dengan pikiran kita. Tapi kalau kita tunduk dan taat, maka di situ mujizat Tuhan terjadi. Sama seperti ini. Pelayan-pelayan itu tunduk dan mengimani dan taat, maka mujizat Tuhan terjadi. Dan terus apa? Dia lakukan. Yesus mengatakan bagikan dan dilakukan. Ternyata apa artinya? Kita harus melakukan pelaku-pelaku firman Allah. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Maka mujizat Tuhan akan terjadi. Ketika kita melakukan dengan kerendahan hati, dengan kesungguhan, mujizat Tuhan terjadi. Di ayat yang ke-7 ke-8 itu, mereka membagikannya, mencedoknya dan membagikannya kepada semua orang. Artinya dilakukan, dibagikan kepada semua orang. Akhirnya terjadi mujizat. Air menjadi anggur. Luar biasa firman Tuhan ini. Mari kita menjadi penurut firman Tuhan sampai Tuhan datang. Jangan kita keraskan hati kita untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita turuti dengan iman. Kita imani firman itu, kita lakukan, kita taati semuanya apa yang berkenan Tuhan. Kita benci akan dosa. Kita sebagai orang yang percaya, makin hari makin setia, makin taat, makin sungguh-sungguh mengiring dan melayani Tuhan dimanapun kita berada. Baik dalam pekerjaan, pelayanan, baik dalam bisnis, baik dalam pergaulan kita. Kita lakukan semuanya. Tidak sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita beda dengan mereka. Kita lakukan firman Allah. Tidak mudah terpengaruh. Tidak mudah terpengaruh pada hal-hal yang jahat, yang buruk. Tidak gampang terpengaruh kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi mempengaruhi kepada hal-hal yang baik, yang benar. Ini melakukan firman Tuhan. Kita setia melakukan firman Tuhan. Janjinya ya dan amin. Jika kita setia dan taat mengimani firman Tuhan, maka mujizat dan pertolongan Tuhan akan kita alami. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Kuasa Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Mujizat Tuhan akan terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terbelenggu oleh kuasa kegelapan, roh jahat di udara, roh-roh kuasa kegelapan akan dibebaskan, dipulihkan oleh Tuhan. Jika kita dengan iman berdoa, kita dengan iman membicara firman itu dan kita melakukan firman Tuhan, maka mujizat Tuhan terjadi. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di ayat 9 sampai 10, dikatakan di situ, setelah pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur dan tidak tahu dari mana datangnya, tetapi orang itu yang mencedok air mengetahuinya, yang memanggil mempelai laki itu dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah itu orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Apa itu artinya, saudara yang dikasihi Tuhan? Yesus itu tidak pernah mempermalukan orang yang percaya, yang taat, yang melakukan firman Tuhan. Orang yang mengundang Tuhan,
orang yang mempercayai firman, yang mengimani firman, yang taat kepada firman dan melakukan firman, maka Tuhan tidak pernah mempermalukan mereka dalam keadaan krisis, dalam keadaan kesulitan. Maka pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Buktinya apa? Orang-orang itu menyaksikan, kok sampai hari ini ada yang lebih enak lagi, kok ada yang lebih enak dan begitu luar biasa ini. Mujizat Tuhan terjadi. Mereka tidak tahu Yesus menjadikan air menjadi anggur. Artinya Tuhan tidak mempermalukan pemimpin pesta, tidak mempermalukan semua orang di situ. Apalagi pemimpin pesta itu yang mengkawin tidak dipermalukan, karena mereka percaya mengundang Tuhan, karena mereka mengimani perkataan firman Tuhan itu dan taat, tidak berbantah dan melakukannya dengan penuh kesungguhan dan kesetiaan. Maka Tuhan tidak permalukan. Orang-orang yang selalu percaya, taat dan mengundang Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan tidak akan dipermalukan di depan manusia dan semua. Tuhan akan membela mereka, Tuhan akan menolong mereka, akan memberi yang terbaik. Apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, timbul hati kita, maka Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita semua yang ada dimanapun kita berada, mari kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya tetap terjadi mujizat dalam hidup kita, mari kita undang Yesus Kristus segala raja dalam hidup kita. Jangan undang yang lain, undang Yesus Kristus. Yang kedua, mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, miliki iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang kokoh di dalam Tuhan, dan mempercayai firman itu. Setelah itu kita akan taat firman itu, dan selanjutnya kita lakukan. Tidak kita keraskan hati kita, mujizat Tuhan terjadi. Dan yang ketiga tadi, bahwa orang yang mengundang Tuhan, orang yang beriman sungguh kepada Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan, tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan. Tuhan akan menolong dan berkata mujizatnya lebih besar lagi. Kita akan terheran-heran. Tuhan itu hebat dan luar biasa. Tiada yang seperti Dia dalam hidup ini. Yesus akan memberikan jalan keluar bagi orang yang belajar taat kepadanya, bagi orang yang selalu taat kepadanya, bagi orang yang selalu mengundang Tuhan, bagi orang yang selalu mempercayai Tuhan, bagi orang yang selalu taat dan setia kepadanya dan mengaku firman. Tidak akan dipermalukan. Tuhan akan membela setiap kita. Oleh karena itu, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, biarlah firman itu menguatkan iman kita. Firman ini membela hidup kita. Firman ini kita imani dan kita percayai. Maka kita akan melihat dan berkata, Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada, Tuhan itu berkuasa di bumi dan di surga. Kita akan terheran-heran, oh Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang begitu mengasihi kami, sekeluarga kami. Puji Tuhan terjadi. Banyak contoh-contoh kita dengar bahwa banyak orang ditolong oleh Tuhan ketika mereka mengundang Tuhan, ketika mereka mengimani firman itu, mempercayai dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, maka mereka itu Tuhan tidak permalukan. Tuhan tolong, Tuhan berikan mujizat yang luar biasa. Bahkan tidak hanya itu, keselamatan dan anugerah Tuhan sudah kita alami dalam hidup kita. Karena Tuhan hadir, kita undang dalam seluruh hidup kita. Biarlah firman ini menguatkan dan memberkati kita semuanya, dan Roh Kudus menerjemahkannya bagi kita semuanya dimanapun kita berada. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat kami aplikasikan, dapat kami praktikkan dalam hidup kami. Ketika kami mengundang Tuhan Yesus Kristus dalam seluruh keberadaan hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam pendidikan kami, dalam pergumulan kami, apapun itu Bapak, kami undang Yesus Kristus segala Raja, lalu maka mujizat Tuhan terjadi. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat Tuhan Yesus. Dan kami mengimani, mempercayai firman itu. Kami lakukan, kami taat melakukannya. Tanpa berbantah, sekalipun secara logika kami tidak sesuai dengan pikiran kami. Tapi kami taat kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah permalukan orang-orang yang percaya, yang sungguh kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Yang bekerja dengan cara yang ajaib. Memberkati seluruh umat-Mu, anak-anak-Mu dimanapun berada.
mereka dipulihkan, mereka diberkati, mereka mengalami mujizat. Hamba berdoa yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Sakit kanker, sakit tumor, sakit seluruh penyakit yang ada di dunia ini Tuhan. Kami tolak, kami sudah terjadi kesembuhan yang sempurna. Bahkan juga Tuhan Yesus yang kekurangan Tuhan cukupkan. Bahkan juga Tuhan Yesus yang kesulitan, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman-Mu ini Tuhan mengubah hidup kami, mempercayai Engkau seumur hidup kami. Karena mujizat Tuhan selalu ada, pertolongan Tuhan selalu ada, pertolongan Yesus Kristus selalu nyata dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.